pemirsa RCTV, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam semuanya pemirsa. Senang sekali pada malam hari ini saya Novia Apria dapat kembali menyapa Anda dalam program Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Setiap Jumat malam pemirsa kita akan berbincang bersama dengan wakil rakyat dari Kabupaten Cirebon dan sudah hadir di sini ada Komisi 3 ya, Komisi 3 DPRD Kabupaten Cirebon. Langsung saja kita akan menyapa ada Pak Anton Maulana SCMM selaku Ketua Komisi 3. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak Novi. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Luar biasa, bisa ketemu lagi sama Pak Anton, bisa juga berdiskusi terkait dengan hal-hal yang sudah dilakukan oleh Komisi 3 ya Pak. Siap ya Pak, berikan informasi kepada warga Kabupaten Cirebon. Selain Pak Anton, pemirsa hadir juga di sini ada Ibu Dia Irwani Indriati SAPMH, anggota Komisi 3. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Assalamualaikum pemirsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Sehat walafiat. Semangat semuanya? Harus. Walaupun di luar hujan deras, tapi tidak menyurutkan semangat kita ya. Betul sekali. Enggak bikin lemas ya. Pokoknya tetap semangat. Apalagi ini apa yang akan kita perbincangkan pada kesempatan kali ini berkaitan nih ya dengan hal yang sedang juga terus diresahkan oleh warga Kabupaten Cirebon. Oke, banjir dan sampah ya. Ini sebenarnya tanggung jawab siapa sih? Oke, kita akan ngobrol sama wakil rakyat dari Komisi 3. Oke, sebelumnya boleh dong diinformasikan nih Pak Anton dari Komisi 3 selama sepekan ini apa sih yang sudah difokuskan nih? Hari ini karena kemarin pasca banjir kita melakukan kunjungan ke daerah banjir. Kita komunikasi ke Balai Besar kemarin ya Bun ya, untuk memastikan apa sih sebenarnya yang terjadi, apa solusinya, dan itu apa yang kita lakukan. Lokasi mana itu Pak kalau boleh tahu? Kemarin tuh yang banjir daerah Cipager. Cipager Banyak kan. Kalau biasanya timur, cuman kemarin banjir. Memang banjirnya karena kondisi bukan curah hujan tinggi ya, tapi memang curah hujan tingginya bukan di kabupaten waktunya, itu di Kuningan. Di Kuningan. Kita berarti kiriman itu air ya? Betul. Oh, oke. Lalu bagaimana dari BBWS Cimahi Sanggarung sendiri Pak, actionnya? Ya dalam waktu dekat mungkin ada normalisasi. Hari ini juga dari BWS sudah memang menurunkan beko ya di beberapa wilayah akan melakukan normalisasi. Jadi hanya itu yang dilakukan sementara. Sementara itu ya. Untuk permasalahan banjir sendiri kan sudah menahun ya. Untuk wilayah Kabupaten Cirebon sendiri sering terkena dampak ya. Dari Ibu Dia sendiri, kapan nih Bu kira-kira kita terbebas dari banjir? Ibu Dia? Ya, pemirsa senang sekali dapat berjumpa dan bermuajahah di agenda rutin Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Persoalan banjir merupakan persoalan kita bersama, tidak bisa dilimpahkan kepada salah satu pihak atau salah satu lembaga. Ini adalah kepentingan bersama yang harus kita selesaikan dan yang harus juga kita sikapi dengan tegas bahwasannya bagaimana itu kebencanaan sampai terjadi, bagaimana penataan lingkungan, bagaimana kesiapan warga, kesiapan pemerintah, kesiapan semua leading sektor yang ada di situ. Ini adalah upaya dan kolaborasi yang harus memang diutamakan untuk bagaimana cara pencegahannya, cara penyelesaiannya, dan cara pembenahan atau recovery dari kebencanaan tadi. Jadi kalau ditanyakan Mbak Novi, ini tanggung jawab siapa? Ya tentunya tanggung jawab semua pihak. Tidak bisa dibebankan kepada salah satu. Tentunya pemerintahan Kabupaten Cirebon menambahkan dari apa yang disampaikan Ketua Komisi kami, Komisi 3, yang membidangi pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Salah satu kiat-kiat yang memang kita itu kan bagaimana kita memitigasi wilayah kebanjiran, kebencanaan, dan lain-lainnya. Yang kedua tentunya kita meminta agar pemerintah tetap selalu action di dalam keseriusan bagaimana menanggulangi banjir manakala itu memang terjadi. Dan bagaimana juga mengantisipasi banjir-banjir itu supaya tidak menimpa atau menambah korban yang lebih banyak lagi. Alhamdulillah karena memang kolaborasi antara pemerintah daerah, swasta, legislatifnya, dan juga yudikatifnya, yang ini sesuatu yang memang perlu kita apresiasi, dan juga ketanggapan dari BBWS sendiri yang memang mempunyai wewenang. Karena begini, Kabupaten Cirebon ini diliputi oleh tiga besar kali, ya. Kali besar ini wewenangnya penuh BBWS. Nah,
Adapun hilirisasi dari hal-hal itu adalah kita yang hanya memiliki kali-kali kecil, yang notabene-nya wewenang provinsi dan kabupaten. Nah, apa penyebab banjir itu sendiri? Pertama, kesadaran kita sendiri sebagai manusia yang senantiasa buang sampah sembarangan, bangun-bangunan di sepadan kali-kali yang ada atau sungai yang ada, dan juga itu tadi kesadaran kita kiranya bisa dirubah untuk bagaimana pencegahannya ini sejauh dini mungkin bisa kita tanggulangi. Nah, apa yang sedang kita lakukan sekarang? Tentunya kita dari mitigasi persoalan kebanjiran atau kebencaran tadi, kita semakin tahu, oh iya, berarti ada 4 kategori kewilayahan yang harus ditangani segera. Wilayah barat meliputi Ciwaringin, Arjawinangun, wilayah selatannya meliputi Kali Cipager. Kalau di sana berarti Jati Gede, Gesik dan sebagainya. Ada juga bendung-bendung yang memang perlu renovasi dan sebagainya atau direhab dan sebagainya. Bagaimana wilayah utara? Ada Muara Jati yang dekat dengan laut dan bagaimana infrastruktur dan sebagainya. Bagaimana dengan timur? Atau wilayah tengah, Mundu dan sebagainya. Bagaimana timur? Timur ada 18 kecamatan. Apakah 18 kecamatan ini juga termasuk dalam mitigasi kebanjiran tadi? Ya. Semua berarti sama nih ya? Perlu mendapatkan perhatian yang sama ya Pak Ketua? Dari semua kalangan pihak. Tidak hanya stakeholder atau apa. Masyarakat pun harus mengetahui itu. Dan menyadari betapa kepersoalan kebencanaan ini ujung-ujungnya adalah sampah. Oke, sampah banjir. Ini 2 hal yang saling terkait nih ya. 2 hal yang terkait. Sebenarnya apa yang harus dilakukan terlebih dahulu nih ke Pak Ketua Komisi 3? Kita pengelolaan sampah dulu diperbaiki, lalu bisa pengendalian banjirnya. Seperti apa Pak Ketua? Ya, hari ini harusnya sebenarnya masyarakat sadar betul bahwa sampah yang dibuang sembarangan ke sungai itu berdampak banjir. Iya. Nah, mungkin perlu dijelaskan juga bahwa sungai yang banjir itu sebenarnya bukan wewenang kabupaten, itu menjadi wewenang pusat. Tapi ya ini menjadi tanggung jawab bersama lah, harus saling sinergis antara pusat dan kabupaten. Mungkin dari pemerintah kita juga akan ikut bantu juga. Nah, kalau penegakan aturan yang jelas, tidak boleh buang sampah dan dendanya pun ada sebenarnya. Harus sanksi tegas nih ya? Ada denda, sanksi tegas. Sudah ada. Nah, hari ini kita juga sebenarnya upayakan lah untuk pengolahan sampah, bukan hanya dari tingkat TPAS, tapi dari tingkat daerah juga. Seperti kita komunikasi kemarin, pertama dengan ITB akan melakukan inovasi bahwa sampah plastiknya menjadi hot mix. Dengan Uswagati kemarin ya Bun ya, dengan Uswagati kemarin juga akan ada pengolahan sampah dari organik dan organik, yang organiknya bisa di Indosemen diterima, yang organiknya buat pakan ternak. Oke, jadi bisa bermanfaat dari sampah tersebut nih ya. Oke, tapi ini belum bisa diterapkan di semua desa kah ini Pak? Akan kita terapkan di semua desa sebenarnya. Cuman kan tadi terpaut anggaran itu ada sistematiknya ya, dirubah dan butuh waktu yang lama. Makanya kemarin itu secara internal kita bersepakat Komisi 3 akan memulai dulu. Mencoba mulai dulu ya, walaupun secara patungan ya Bun ya. Begitu? Patungan akan mulai bagaimana mengolah sampah, memilah sampah, mengolah sampah menjadi berkah. Nah, mudah-mudahan itu menjadi dia. contoh buat masyarakat. Jadi kan kita berebut sampah nih ya, Ya. untuk hal yang nanti karena ada nilai ekonomisnya gitu. Betul sekali. Wow, ini di beberapa daerah sudah menerapkan hal itu ya Pak Anton dan juga Budi ya. Bukan hanya menerapkan Mbak Oke. Novi. Di Kabupaten Cirebon ada beberapa desa yang sudah berhasil dalam penanggulangan sampahnya. Dan itu ternyata jikalau kita menyadari bahwa sampah ini mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, kita akan sayang dengan sampah tadi. Selayaknya sampah itu harusnya selesai di rumah tangga. Betul. Lembaga yang terkecil adalah desa. Harus sudah habis off di situ. Bagaimana caranya? Bagaimana bisa dikatakan demikian? Iya, karena penghasil sampah itu adalah kita, rumah tangga, Iya betul. keluarga. Satu orang ya dalam satu hari kalau diukur atau ditimbang itu akan menghasilkan sekian gram sampah, dari mulai kue yang kita makan, sisa nasi yang kita makan, plastiknya, pembungkusnya atau packagingnya dan sebagainya, itu merupakan sampah.
Dan ternyata kalau kita mau akui bahwa ternyata berasal dari yang menjijikkan ini, ternyata punya nilai ekonomis yang wow. Asal kita tahu bagaimana cara penanggulangannya. Itu sampah akan dicari. Sayangnya warga belum bisa menyadari itu ya Bu. Terbukti, salah satu ya kita harus sebutkan di wilayah Kecamatan Beber, Ciawi Gajah. Dia mampu mengedukasi masyarakatnya. Memang ini kembali kepada leadership ya. Bagaimana seorang pemimpin yang memang mempunyai daya kreativitas dan rasa imajinasinya yang memang betul-betul untuk bagaimana mensejahterakan rakyatnya berasal dari hal potensi yang dimilikinya atau potensi kewilayahan yang dimilikinya. Dia berkolaborasi dan bersinergi dengan lembaga dan lintas sektoralnya sehingga dia mampu menyumbangkan pengetahuan dan daya kreativitasnya menghasilkan pundi-pundi cuan yang tidak kecil. Itu dia PAD-nya itu kita sudah punya miliaran loh. Ciawi Gajah itu ya. Ciawi Gajah. Dan ini membutuhkan sampah yang bertonton yang bisa dihasilkan dari kewilayahan tetangganya. Kita punya ada 412 desa. 412 desa dan 12 kelurahan. Itu dia. Andaikan bisa diterapkan di semua desa ya Pak Anton ya. Tidak ada lagi permasalahan sampah di Kabupaten Cirebon. Ditambah lagi perhatian pemerintah yang sudah sangat senantiasa selalu. Walaupun keterbatasan APBD kita. Kembali lagi. Tetapi kan tidak boleh menjadi sebuah kendala atau menjadi sebuah patah semangat dari bagaimana penyelesaian sampah itu berlaku. Betul. Kan ini tugas juga dari Dewan dong, Wakil Rakyat untuk mengawasi, memantau semua ini ya. Komisi 3 khususnya. Oleh karena di bawah pemimpinan beliau sebagai Ketua Komisi 3, kami senantiasa didorong untuk bagaimana salah satunya tadi kinerja kolaborasi yang kita lakukan dalam kerapatan kerja antar mitra komisi menghasilkan informasi-informasi yang update dan berguna bagaimana kita menghargai sampah ini menjadi cuan. Itu dia yang sedang difokuskan Komisi 3 ya Pak Ketua ya. Karena ini berbasisnya biaya yang biayanya ternyata tidak cukup kecil, ini cukup besar sehingga untuk mencanangkan hal itu sesegera mungkin belum tentu bisa diampu oleh APBD. Nah, inisiasi beliau bagaimana kalau kita patungan, kita buktikan kepada masyarakat agar masyarakat tahu bahwa ini loh inovasi yang kita lakukan ini ternyata menghasilkan cuan yang tidak kecil. Ini inisiasi dari Ketua Komisi 3 nih. Saya akan mengulik nanti nih sampai bisa ada ide tersebut ya. Kita akan jeda dulu. Usai kembali kami akan dengarkan cerita beliau pemirsa di Ketua Komisi 3 bagaimana kok sampai ada patungan gitu ya. Ini demi untuk bisa mengentaskan mengatasi permasalahan sampah dan banjir di Kabupaten Cirebon. Jangan kemana-mana, Legislatif DPRD akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Kami kembali untuk Anda pemirsa di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon ya, dengan tema adalah sampah dan banjir tanggung jawab siapa. Bersama dengan Komisi 3 DPRD Kabupaten Cirebon sudah hadir Ketua Komisi 3 ada Pak Anton Maulana dan juga anggota Komisi 3 ada Ibu Dia Irwani Indrianti. Tadi saya tertarik dengan apa yang disampaikan dari Komisi 3. Ini bukti ya keseriusan dalam hal pengelolaan sampah di Kabupaten Cirebon. Ada gebrakan dari Komisi 3. Dari Pak Ketua sendiri juga nih ya. Betul. Ini ada action yaitu patungan ya Pak ya, itu kok bisa sampai ada ide tersebut bagaimana? Ya pertama kita melihat bahwa sampah di Kabupaten Cirebon kan 1.300 ton sehari. Per hari. Dengan angkutan yang sangat minim. Terbatas. Sangat terbatas. Kalau memang harus menunggu 2026, mungkin panjang lah. 2027 karena dari kelamaan 60 ya Pak. angkutan, kita mah harus butuh maksimal nih 100 lebih lah, 125 angkutan baru bisa selesai. Ya. Nah hari ini saya melihat dengan beberapa yang komunikasi, kemarin kunjungan juga ke Indosemen, kunjungan ke beberapa daerah pabrik plastik, mereka butuh plastiknya. Bahkan Indosemen itu ngambil plastiknya dari luar waktu itu. Jadi sampah itu dibutuhkan. Nah kita menginspirasi bahwa kalau memang sampah ini bisa terputus dari tingkat desa, tapi nggak hanya terputus ya, bahwa kelompok kerjanya juga nggak maksimal kalau memang sampahnya nggak ada nilai rezeki, ada nilai keberkahan rezekinya di situ. Makanya kita dengan teman-teman sepakat bagaimana kalau kita mulai. Bagaimana kita mulai, kita beli mesin pemilahnya, kita beli mesin produksinya, ketika sampah organiknya bisa menjadi
pupuk, bisa menjadi pakan ternak, bisa menjadi untuk kepentingan maggot, untuk peternakan, dan mungkin kita harus melibatkan beberapa SKPD juga, bukan hanya salah ya Bun ya, mungkin pertanian, kelautan, perikanan, semua gitu. ya, kita ikut bersama ya untuk bisa mengatasi permasalahan ini. Oh, sudah berjalan bagaimana progresnya Pak? Baru memulai, kita memulai bahwa kita Baru merancang. ingin mengkaji dulu hasil produksinya ini memang maksimal dari nilai gizi dan lain-lain untuk peternakannya. Ya kalau memang itu sudah kita lakukan kajiannya, mungkin kita langsung segera mungkin action. Jadi minimal Dalam waktu dekat nih ya berarti ya. Insya Allah. Minta doanya saja agar kolaborasi ini bisa kita hasilkan sesegera mungkin dan kita bisa menampilkan sebuah action atau inovatif baru lah ya. Inovasi baru, betul. yang memang menghasilkan. Oke, ini Dari alat tadi itu kan Oke. tentunya juga memang pemisahan dari sampah organik, sampah anorganik, dan sampah-sampah B3 dan sebagainya juga harus tertata dengan baik juga. Karena ini berapresiasi dengan hasilnya bahwa ini merupakan sebuah pakan atau memang ini akan menghidupkan sebuah dari komunitas Margot, dari Margot itu diolah menjadi bahan dan sebagainya untuk bagaimana pakan itu bisa dihasilkan, bagaimana peternakan dari ayam, ikan, lele dan sebagainya bisa dihidupkan juga secara mandiri dan kemandirian, tidak langsung menggantungkan kepada pemerintah lagi, tetapi memang secara kemandirian ini bisa dihasilkan sehingga sampah-sampah yang tadinya berserakan di mana-mana itu tidak lagi dibuang secara atau diuraikan secara begitu saja. Tetapi insya Allah dengan adanya hasil ini saya yakin bahwa niatan ini tidak hanya sekedar niatan, tapi ingin kita buktikan juga. Kita untuk menarik yang lain juga nih, untuk menarik hatinya juga nih ya, menarik ikut perhatian. bersama Karena bergabung sampah ini sudah menjadi bumerang buat kita semua. Dilema yang betul-betul sangat tidak mengenakan. Iya. Sepertinya ini belum selesai ya Bu ya, PR ini masih terus ya. Terus berkelanjutan. Oh, oke, berkelanjutan dan warga juga ini keresahannya belum tuntas Bu. Belum tuntas. Iya Pak. Juga, Bagaimana Pak Ketua? mungkin kebetulan kita kan di Komisi 3 berbagi dapil, dari dapil 1 sampai dapil 7. Iya. Jadi Ada mungkin semua ya. Kalau kita awali, mungkin dapil berapa dulu diawali, bisa contoh dapil 5 dulu atau dapil 6 dulu. Itu akan kita lakukan tidak hanya mengolah sampah nanti, tapi akan menyerap tenaga kerja juga. Ah betul. Jadi kan ada nilainya, nilai ekonomisnya juga ada, tidak hanya mengurangi sampah sampai ke TPHS, tapi juga akan menyerap tenaga kerja. Mudah-mudahan niat itu terwujud ya Bunda. Amin. Dan menjadi contoh buat masyarakat yang lain. Oke. Ini sebagai bentuk tanggung jawab juga dari wakil rakyat nih ya. Apakah karena melihat pemerintah yang mohon maaf yang lamban atau bagaimana Pak Ketua? Sebenarnya enggak, tadi saya kembali lagi ya bahwa kalau memang itu dilakukan di 40 kecamatan, hari ini kan kebutuhan angkut saja masih kurang. Iya. Armadanya Kebutuhan sangat armada minim sangat sekali ya kurang kita dengan punya. anggaran yang luar biasa. Saya tidak menutup kemungkinan lah bahwa kebutuhan kita banyak. Dari sektor kesehatan juga ada, sektor pembangunan dan lain-lain. Iya. Jadi kalau memang bertahap akan sangat lama waktunya. Tapi kalau misalnya dilakukan, kita upayakan akan melakukan Gotong dulu lah. royong. Gotong royong. Nanti kalau ya. sudah dilakukan ya Mbak Novi kita undang ya Bon ya. Iya. Siap. Ini gebrakan yang sangat luar biasa dari wakil rakyat kita nih ya. Ini kita harapkan cepat nih Pak. Iya, Agar nanti juga bisa yang lain bisa terketuk hatinya ya, mengetuk tularkan yang lainnya Pak, agar kita bisa bersama-sama yuk bertahap ya mengatasi Ya permasalahan dengan sampah adanya ini. bukti action tadi yang memang ternyata memang menghasilkan cuan yang tidak kecil, sehingga kan menarik minat untuk bagaimana berswadaya juga kan masyarakat maupun kelompok usaha, kelompok usaha yang sudah terbangunkan, karena memang diharapkan bahwa upaya ini tadi menghasilkan pakannya itu diberikan juga kepada mereka. Jadi dari kita untuk kita bagi Betul. dan buat kita. Ya, berarti ini juga bentuk dari anggota DPRD Kabupaten Cirebon ya untuk meningkatkan partisipasi warga juga ya Pak ya, untuk bisa Sangat. perilaku hidup bersih dan sehatnya. Dari sampah itu kan bisa ke banjir ya. Betul. Kesehatan terganggu. Iya. Ya, dari banjir nanti aktivitas menjadi terganggu. Sangat, Sektor pendidikan sangat, semua sangat. juga terganggu. Begitu ya Pak Akhirnya Ketua? mengganggu, berdampak kepada semuanya. Iya. Kalau banjir terjadi, kegiatan aktivitas sehari-hari yang selalunya harus tidak terhambat, jadi terhambat. Yang tadinya sudah sehat jadi sakit, minimal gatal-gatal lah.
Nah, itu kan akhirnya melibatkan semua instansi. Nah, oleh karena itu, kembali lagi kepada persoalan banjir yang merupakan tanggung jawab bersama yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Cara penyelesaiannya, cara penuntasannya, cara pencegahan dininya dan sebagainya harus tertata dengan baik. Diawali dari apa? Oke, kita harus akui bagaimana sedimentasi dari kali, drainase yang tidak maksimal pembangunannya, kerusakannya dan sebagainya, ini merupakan pintu utama timbulnya kebencanaan banjir tadi. Nah, karena dia merupakan pintu utama dari kebencanaan banjir tadi, makanya diambil langkah preventifnya apa? Pengerukan atau normalisasi yang dilakukan oleh WWS dan teman-teman SKPD terkait. Dalam hal ini PUTR. DKPP juga masuk di situ karena menyangkut lingkungannya. Betul. Kali-kali yang ada di kita itu sedimennya sudah sangat-sangat ini. Dan juga kami mengetuk kepada seluruh lapisan masyarakat, jangan pernah mau mendirikan bangunan secara permanen di sepadan kali-kali tadi, di sepadan drainase tadi. Nah, alhamdulillah kemarin kita bertandang kepada kantor BPWS Cimanuk, Cisanggarung, kita mendapatkan informasi-informasi yang akurat bahwasannya upaya-upaya bagaimana penanggulangan kebanjiran tadi itu pun juga segera dan sedang sampai saat ini juga sedang dilakukan walaupun dengan keterbatasan anggaran. Jujur aja menurut informasi mereka anggaran yang dialokasikan kepada mereka itu baru dibuka kuncinya kemarin katanya. Baru dibuka kemarin. Tapi langkah kegiatannya itu sudah dilakukan sejak bulan Desember, Januari dan sampai sekarang gitu. Akhirnya kita bertanya-tanya berarti menggunakan. Oh baik ya. Oke, tapi saya sempat juga berbincang kita apresiasi bersama dengan Kepala BPWS yang terkait dengan armada yang sulit mengakses ke tempat-tempat yang kecil itu gitu. Itu tadi susahnya memberikan keleluasaan untuk alat berat ini masuk, memberikan aktivitas kinerja mengeruk dan menormalisasi kali dan sebagainya ini kita sangat kesulitan. Seandainya ada kesadaran dari kita sendiri bahwa yang terutama yang memiliki bangunan di atas sepadan kali atau drainase tadi mungkin tidak ada persoalan. Salah siapa kalau begitu Pak Ketua? Bagaimana nih Pak? Sebenarnya ini ya, kita juga harus inventarisir juga bahwa salah satu penyebab banjir ini adalah bangunan-bangunan yang tadi kata Bunda sampaikan bahwa harusnya ada ketegasan secara aturan. Bahwa mungkin dalam waktu dekat ini juga kita akan coba inventarisir semua mana sih bangunan yang memang menyebabkan banjir karena bangunan di atas irigasi banyak ya. Betul. Permanen ya, banyak dia jumlahnya. Rata-rata permanen. Kadang-kadang kalau sudah satu muncul merembet ke yang lainnya. Ini yang kalau sudah permanen kadang-kadang nilai kemanusiaan yang dibangun. Iya. Tapi dilematis. Kembali juga nilai kemanusiaan bahwa dampak banjir untuk lebih banyak dibandingkan yang minoritas tadi. Jadi ke depan mungkin Komisi 3 akan menginventarisir mana bangunan yang memang penyebab banjir dan itu juga harus ditegakkan ya. Iya. Secara tegas. Itu sama kondisi di beberapa sungai yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon nih, Pak. Ada bangunan perumahan juga yang memang contoh kayak kemarin yang viral Cipager ya, itu. yang mobil hilang itu, yang mobil 4 itu kan karena bangunan dari perumahan yang tidak sesuai dengan ininya. SOP yang jadi perlu ada ketegasan lagi dari pemerintah yang harus ya Bu ya, ini bertindak nih ya. Iya, Memang ya kepada ya? Jadi semua pihak ini memang harus bertanggung jawab untuk bagaimana penataan lingkungan ini terbangunkan dengan baik. Jadi jangan karena mempunyai investasi yang cukup permodalannya sehingga mendirikan bangunan atau menata bangunan-bangunan dari usaha yang dilakukan ini semau gue gitu. Kan ada aturan-aturan yang perlu diindahkan. Jikalau 200 meter dari sepadan kali atau sepadan drainase yang ini harus tidak dilakukan, janganlah dilakukan. Ini untuk menjaga dan mengantisipasi hal-hal yang tidak kita harapkan tadi. Oke. Kepentingannya nih Bu ya. Kepentingannya itu yang Bu ditahan. Oh baik. Ibu dia yang bilang loh ya. Iya artinya ini benefitnya itu tidak melulu menjadi takaran utama. Betul itu ya Bu ya. Ini kan karena untuk warga Kabupaten Cirebon ya semuanya ya Pak. Yang dampaknya dirasakan itu dia. Wah ini benar-benar ya permasalahan dua sampah dan banjir ini ya. Berat. Yang memang satu kolaborasi yang sangat
ini sekali. Oke, kita akan lanjutkan pemirsa berbincang bersama dengan Pak Anton dan juga Ibu Dia di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon, tapi kita harus jeda, jangan kemana-mana. Ya, banjir dan sampah, tanggung jawab siapa? Oke, ini tanggung jawab bersama ya. Tanggung Semua jawab tidak bersama. hanya dinas terkait, tidak hanya pemerintah Betul. ya Pak. Ini wakil rakyat juga terketuk hatinya karena ada tanggung jawab ya. Sama Ini makanya tanggung tadi jawabnya. bersama-sama ya Pak Ketua. Ya, tanggung jawab masyarakat, tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab pelaku usaha, ya tanggung jawab bersama. Betul. Ini dari Dewan juga berarti sudah melakukan apa ya, merangkul para pengusaha juga nih Pak untuk ikut terlibat ya, peduli dengan lingkungan yang ada di Kabupaten Cirebon Pak Ya, Ketua. salah satu contoh kan kemarin bahwa kita kunjungi perusahaan, kita mengimbau bahwa perusahaan harus mengelola limbah dengan baik, diolah dengan sendirinya, dan sudah ada beberapa. Tapi yang tidak, ini juga ada persoalan juga, kemarin contoh di Cikenanga ya. Oke, bagaimana tuh Pak? Cikenanga itu diupayakan melakukan upaya senderan, normalisasi, tetap banjir. Tapi ternyata setelah di Google Map tuh Bu, Iya. itu memang penyempitan. Jadi aliran sungai itu harus semua rata. Jadi penyempitan itu terjadi di bentuknya ini enggak, sungai ini kadang-kadang menyempit. Nah, itu Luasnya lebih tidak banjir. sama, kemudian mengkerucut, menyempit gitu Pak. Jadi menurut saya kalau memang melakukan pembangunan supaya tidak banjir itu langsung secara menyeluruh. Kalau memang setengah-setengah pasti di sininya dilakukan relokasi di sender, sebelahnya banjir. Jadi mungkin harus secara berkesinambungan ya, tapi harus selesai. Harus selesai dong, walaupun dengan anggaran yang terbatas, tapi kan tidak menjadi kendala ya, tidak bikin jadi tadi berdiam diri ya Bu Dia menyampaikan. Soal anggaran bagaimana sih Pak Ketua ini untuk anggaran penanganan banjir, sampah dan lingkungan di Kabupaten Cirebon ini Pak Ketua? Penanganan banjir sudah kita lakukan, cuman dampak kemarin banyak pintu air yang rusak yang itu menjadi wewenang kabupaten, kebanyakan pintu air yang rusak dan jebol dan berpengaruh pada sektor pertanian dan pemukiman pemukiman. Tapi yang paling besar itu memang wilayah wewenang pusat. Nah itu apakah kita bisa intervensi anggaran ke sana? Bisa. Karena masyarakat nggak mau tahu tuh wewenang siapa. Betul. Tapi kan minimal bagaimana proses banjirnya bisa terkurangi atau bisa selesai. Jadi mungkin kita pernah bersepakat dengan BWS dulu dengan semua SKPD bahwa ini akan menjadi tanggung jawab bersama, tidak bicara wewenang, karena kalau sudah banjir nih masyarakat nggak mau tahu wewenang siapa. Tapi bagaimana dampak banjir itu bisa selesai, karena sangat meresahkan sekali masyarakat. Oke, ini kita belum masih di musim hujan ya kan, was-was juga warga Kabupaten Cirebon, takut nanti wilayahnya kebanjiran. Ini sampah juga kan menumpuk di beberapa sungai ya, ini jadi lautan sampah itu Bu. Beberapa memang sudah ada progres ya saat kepemimpinan Pak PJ gitu kan, sekarang juga kan akan berlanjut lagi nanti. Ini apa yang akan dilakukan dari wakil rakyat kita nih agar ini benar-benar bisa lebih diseriusin lagi nih Bu, pengendalian banjir, pengelolaan sampah? Progresnya banyak. Contoh kemarin bagaimana penanggulangan banjir yang terjadi waktu itu dan langsung ditindaklanjuti, baik di Cipager, di Losari, di Walet dan sebagainya. PJ ini memang tanggap ya, kinerjanya pun juga harus kita apresiasi. Bagaimana responsibility-nya juga oke. Ditopang pun juga dengan SKPD yang lain. Hanya memang dalam segi anggaran masih sangat minim. Idealnya untuk infrastruktur PUPR, terutama untuk PSDA dan sebagainya itu, bahkan LH sendiri itu diberikan pasokan anggaran yang cukup agar supaya bisa mengantisipasi dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang memang kita hadapi dan sehari-hari. Karena merupakan tanggung jawab bersama sehingga semuanya pun juga harus terlibat di dalamnya untuk bagaimana pencegahannya, penanggulangannya dan sebagainya. Yang terpenting akibat dari dampak itunya pun juga harus ada solusi untuk bagaimana memberikan rasa percaya diri kepada masyarakat yang tertimpa musibah tadi itu tidak berkecil hati. Makanya selalu hadir, ada Dinsos, ada Dinkes, ada lain-lainnya untuk bagaimana memberikan rasa kepercayaan kembali kepada diri sendiri bahwa musibah ini bukan sesuatu yang menakutkan, musibah ini merupakan sesuatu yang perlu disikapi dan untuk ditanggulangi bersama supaya tidak terjadi kembali. Betul ya, sudah tidak ada lagi was-was nih warga ya dengan Seharusnya banjir demikian. dan
sampah nih ya. Sekalipun penganggaran yang sangat minim tadi bukan berarti rasa semangat untuk mengantisipasi atau menyelesaikan persoalan-persoalan itu tidak ada. Bahkan kita malah bersemangat. Kita senantiasa mempush sebagai tusi kita yang 3 komponen tadi dalam fungsi penganggaran, kita selalu mendorong agar yuk bagaimana cara untuk kita mendapatkan anggaran cukup dari bantuan pusat karena kita masih membutuhkan itu. Iya, tidak bisa sendiri Tidak ya. bisa sendiri dan Pemerintah tidak daerah bisa Kabupaten menyelesaikan Cirebon. sendiri. Sekalipun memang kita juga mendorong agar penyedia atau penghasil pendapatan asli PAD ini juga harus senantiasa menggali potensi-potensi atau berinovasi supaya bagaimana mendapatkan cuannya juga lebih Ya, banyak oke. lagi. Alokasi anggarannya bagaimana sih Pak Ketua? Apakah ada tambahan nih untuk penanganan banjir, pengendalian banjir dan sampah ini? Sebenarnya Untuk selalu tahun ada ini, sebenarnya. Selalu Cuman kan bertambah nih ya. Iya. cuma Untuk nggak tahun bisa ini tuh selesaikan. ada berapa ya di LH sendiri berapa? 2,3 miliar ya kurang lebih. Tapi ada peningkatan Kalau nih bagi ya. PWR, ya. Sebenarnya yang dibutuhkan hari ini kan kolaborasi ya. Kolaborasi. Kolaborasi pemerintah pusat, provinsi, daerah, bahkan swasta dan masyarakat. Bahwa ini banjir ini bukan persoalan pemerintah. Pemerintah harus hadir ya. Pemerintah harus hadir, tapi semuanya elemen harus masuk ke sana. Yang memang dampaknya bukan hanya minoritas, tapi semua akan terdampak. Jadi saya berharap sih ke depannya bahwa ada politik kita ini serius untuk menangani persoalan banjir. Itu yang pertama. Kalau postur anggaran kan, ketika bicara postur anggaran, kalau memang ini kebutuhan banjir sudah selesai, saya kira sudah kajian dari Bapelitbangda, dari PUPR, dari BWS, kita kaji dulu apa sih yang menyebabkan persoalan banjir, berapa biayanya. Setelah muncul harus selesaikan. Jadi tidak bicara step by step. Kalau untuk perlahan apakah nggak akan selesai, jadi tahun depan pun banjir lagi. Iya. Selesaikan Terulang kembali ya. Berulang kembali. Jadi kolaborasi itu dibutuhkan ketika pemerintah sudah punya konsep ini loh menyelesaikan persoalan banjir dan anggarannya sekian. Tapi kan ini sudah bertahun-tahun terjadi di Kabupaten Cirebon nih Pak Ketua. Nah, makanya kita dengan Komisi 3 ini dengan teman-teman bersepakat akan mengundang semuanya, Bapelitbang PUPR, ini mau banjir selesai berapa anggarannya? Apa yang harus dilakukannya? Apakah harus ada kebijakan dua pemerintah, Kabupaten Cirebon dan Kuningan? Karena tidak hanya Kabupaten Cirebon, Iya. Kuningan juga berpengaruh ya. Kalau di sana tidak ada upaya untuk Sama-sama punya tujuan yang sama. walaupun yang terdampak memang Kabupaten Cirebon, tapi kan ya tadi harus ada kesepakatan lah. Nah, berarti dari pemerintah daerah Tetangga sebelah pun Ya harus contoh ya, dilibatkan. yang contoh Cipager itu kan ada bendungan. Nah, bendungan itu kan ternyata das daerah aliran sungai yang tidak mampu menampung itu kan lari kepada bendungan yang terdekat di situ. Nah, salah satu desa yang ada yang memakai atau menentukan tanah bendungan itu bukan desa kita, Tetangga? bukan desa wilayah Kabupaten Cirebon, tetapi wilayah mutlak Kuningan. Nah, kita kesulitan untuk bagaimana mensodet agar aliran air yang ada di sungai tadi itu bisa lari masuk ke bendungan tadi. Dampaknya apa kalau air mengalir ke bendungan itu? Tentunya Mengurangi. Cipager ini mengurangi debit yang tidak mampu ditampung. Lalu bagaimana dari Dewan untuk memastikan hal itu nih Bu? Nah, kita sedang mengevaluasi bagaimana pola teknik yang simpel dan praktis serta efektif untuk bagaimana kita tembus kepada mereka. Tentunya nanti akan diadakan satu langkah kerjasama yang baik agar supaya sama-sama bertujuan bagi endingnya untuk bagaimana mengantisipasi banjir ini. Tapi dari tetangga sebelah pun sudah welcome kan untuk bisa duduk bersama untuk membantu mengatasi hal Harus, ini. kita harapan harus dan saya yakin mereka pun juga tidak suka dengan tetangganya yang ketiba banjir terus. Karena hulunya kan ada di sana. Kita ini kebanyakan limpahan dari sana. Nah, oleh karena hulunya ada di sana, mau tidak mau harus ada kolaborasi yang baik atau kerjasama yang baik untuk bagaimana mengantisipasi banjir-banjir tadi. Alhamdulillah kemarin hasil koordinasi dan hearing dengan BPWS, antisipasi banjir yang akan terjadi menimpa di Walet ini sudah semakin tertata dengan baik karena adanya mitigasi tadi, kewilayahan mana yang memang berdampak dan sebagainya. Alat-alat berat pun juga masih sampai saat ini bekerja dengan baik sehingga
yang biasanya per tahun itu 33 kebencanaan banjir terjadi, untuk tahun ini menurun drastis. Hanya 13. Tapi bukan berarti hanya ini ingin lagi, tidak. Hanya 13 kali kejadian. Nah, ini membawa dampak positif dari adanya kinerja normalisasi kali, baik di Ciperes, di Sanggarung, dan kali-kali lainnya. Semua nih ya, iya. yang terdampak. Apalagi kalau kinerja normalisasi ini bisa maksimal cara kerjanya. Jadi tidak separuh-separuh. Di sini hanya sekian meter. Total ya Bu, harusnya Harusnya total semua. Dari hulu ke hilir penanganannya. Saya yakin jikalau normalisasi, walaupun memang sampai saat ini masih bekerja, alat berat kita di PUTR untuk yang bisa itu ada amfibi yang bisa langsung nyemplung ke kali, bagaimana dia bisa mengeruk sedimen-sedimen yang ada itu. Terus ada juga beko yang kecil bisa mengitukan kepada drainase yang sempit. Dan ada alat-alat berat yang dari 9 unit alat-alat berat tadi, 4 diantaranya masih bekerja dengan baik. Jadi bisa ya dipergunakan ya? Bisa dimanfaatkan oleh semua lapisan masyarakat, bahkan oleh desa. Jadi jikalau membutuhkan alat berat itu silakan. Bisa lapor kepada ketua. Asal nanti aksesnya bisa dibuka begitu. Berarti koordinasi dulu ya di pemerintah desanya juga Pak Ketua. Oke, tahun 2026 ini dari Komisi 3 nanti ya di 2026 ya Pak ya. Dari Komisi 3 ini ada penambahan-penambahan untuk anggaran Pak, bagaimana? Untuk penanganan banjir sampah juga? Ada penambahan untuk persoalan banjir. Pertama parsial pun ada. Bagaimana tadi kondisi kita, kalau wewenang kita kebanyakan yang pintu airnya rusak. Kalau dampak banjir kemarin kan posisinya karena hujan di Kuningan. Yang harus kita dorong itu ada deteksi banjir atau warning sistemnya. Karena kan kalau memang di situ muncul, warning sistemnya itu muncul kan bisa ada, minimal tidak akan terjadi seperti ini. Ini kan terjadi 1 jam setelah hujan. Kagetan dong. Jadi langsung tinggi gitu ya? Langsung tinggi dan nggak tahu bos bakal banjir. Kalau memang deras airnya sangat tinggi 1 jam sebelumnya kan belum ada minimal. Ada ancar-ancar untuk bagaimana antisipasi. Minimal mengevakuasi warga-warga yang akan berdampak. Ini sekarang curah hujannya tinggi nih ya? Iya. Kayaknya akan ada beberapa wilayah yang tergenang lagi nih. Saya datang ke sini pun juga sudah ada genangan-genangan air di mana-mana. Jadi ini tidak bisa dianggap sesuatu yang remeh, apalagi ditemehkan. Jadi harus kita siap. Kalau kolaborasi ada itu contoh di wilayah timur. Tiap tahun kan banjir. Kemarin itu ya berapa tahun selalu banjir. Sekarang kan sudah mengurangi. Ketika ada kolaborasi dari pemerintah pusat dan kabupaten serta provinsi bahkan masyarakat. Nah kalau memang yang kemarin terjadi banjir yang kemarin, memang bukan karena persoalan ini ya, cuman dampaknya jadi persoalan karena sendiranya rusak dan lain-lain. Itu dia, harus lebih dikuatkan lagi nih ya, kolaborasinya nih ya, karena ini persoalan sampah dan banjir adalah tanggung jawab bersama. Kita akan kembali, masih ada satu kesempatan lagi, usai jeda berikut, jangan kemana-mana. Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon kembali hadir untuk Anda, masih berbincang bersama dengan Komisi 3. Kita fokus ke penanganan sampah, pengelolaan sampah di Kabupaten Cirebon. Kita tahu Kabupaten Cirebon memiliki 2 TPAS ya, ada Kubang Delek dan juga Gunung Santri. Ini kondisi yang kemarin sempat juga viral. Nah itu dia, Bun. Ini kan juga ingin tahu update selanjutnya bagaimana dari Komisi 3, apa yang sudah dilakukan nih untuk bisa membuat TPAS kita ini sudah bisa berfungsi kembali nih, Pak Ketua. Ya, tadi sudah sampaikan juga bahwa dalam waktu dekat, mudah-mudahan tahun depan ada bantuan alat pengelolaan sampah dari Kementerian Lingkungan Hidup yang mungkin mengolah sampah hampir sama dengan yang di Banyumas. Ya, jadi ya mudah-mudahan kalau memang itu sudah terwujud akan bisa selesai. Oke. Tempat sudah kita punya, kita miliki tempat yang luas itu bisa menampung untuk membantu untuk sampah-sampah yang ada di wilayah timur ya. Tapi SDM-nya yang tidak tersedia nih Pak Ketua. Ya, kalau alat sudah ada pasti sumber daya manusia pasti kita siapkan. Oke, disiapkan juga ya. Akses menuju ke sana pun kan masih terkendala yang aksesnya tidak nyaman dilalui kendaraan pun. Tahun ini ada. Jadi di tahun ini ada pekerjaan jalan tersebut. Jadi akan nyampe. Nah ini menjadi persoalan kan, kemarin ini sebagai syarat untuk bantuan dari
kementerian itu ada jalannya bisa masuk sampai ke lokasi. Dan di tahun ini insya Allah akan dilaksanakan. Mungkin harus lebaran lah. Oh, ini berarti kabar baik juga nih ya. Baik. Ya semoga saja apa yang tadi disampaikan oleh ketua kita, ketua Komisi 3, bahwasannya alat tersebut efektif dan bisa dimanfaatkan sesegera mungkin sehingga persoalan sampah ini putus sampai di situ. Berangkat juga dari alat tersebut bahkan akan menghasilkan cuan dan bahan bangunan, karena dari sampah itu bisa menjadi batako, bisa menjadi alat untuk hot mix dan sebagainya. Pokoknya sudah tidak ada lagi kan hal-hal yang tidak apa yang diinginkan oleh warga sekitar tuh Bu, yang harus ada ya kita bisa duduk bersama kan dengan warga di sekitar ya Kubang tentunya gitu. Mengapa kemarin itu sempat terjadi viral, karena hanya ada miss antara warga dengan pemerintah desa yang tidak bisa nyambung. Nah, berangkat dari miss tadi ternyata berdampak hikmah terselesaikannya persoalan itu segera mungkin. Terbukti hanya dalam waktu 1 jam sampah yang dibuang di kantor desa itu langsung bersih. Itu akibat dari tanggapnya atau gercepnya pemerintah desa bekerja sama dengan pemerintah Pemda, lingkungan hidup. Bukan karena nunggu viral dulu nih. Oh tidak. Oh tidak. Sebenarnya ini hanya sesuatu yang misunderstanding sehingga persoalan ini sampai demikian. Tetapi pada prinsipnya kami yakin dan percaya bagaimana ketanggapan dari KUW setempat atau Pemdes setempat pun juga untuk bagaimana memfasilitasikan kepentingan masyarakat dengan kepentingan pemerintah desanya. Kolaborasi ini juga kan namanya sinergita yang dibangun. Inginnya kan elok, hasilnya pun juga atau endingnya pun juga inginkan yang terbaik. Nah, sehingga dari kebersamaan ini bisa terjaga silaturahmi yang betul-betul menghasilkan. Nah, ke depan jikalau alat itu memang sudah action dan bisa, tentunya SDM juga disiapkan dong oleh LH, oleh Dinas LH. Nggak mungkin lah ada alat yang canggih bisa menghasilkan beberapa komponen-komponen yang sumbernya dari sampah yang berbau tadi, sehingga endingnya atau hasilnya mendapatkan cuan, bahkan banget alat-alat bangunan diantaranya untuk batako dan sebagainya. Kita apresiasi ya wakil rakyat di periode ini yang sangat konsen sekali nih ya. Ini untuk kepentingan warga Kabupaten Cirebon khususnya banjir dan juga sampah ya. Semoga nanti bisa lebih menunjukkan taringnya lagi nih ya wakil rakyat kita ya, karena ini sebagai wakil rakyat juga harus bisa membantu ya menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh warga Kabupaten Cirebon. PR kita masih banyak ya Bun, ya Pak. Oh, iya. Tapi bertahap ya. Kan berangkat dari moral itu. Moral kita yang kita aktualisasikan kepada persoalan-persoalan yang ada di Kabupaten Cirebon ini, ketanggapan dari berbagai pihak, termasuk juga pengelolaan CSR yang memang baik dan elegan, itu akan berdampak positif pada penyelesaian-penyelesaian yang ingin kita selesaikan. Oke, ajakan dong dari wakil rakyat ini untuk warga Kabupaten Cirebon agar bisa lebih memperhatikan lingkungan, lebih aware lagi terhadap lingkungan kita, rasa memilikinya lebih tinggi lagi. Silakan Pak Ketua Komisi 3. Ya, saya sih berharap mengimbau bahwa harus ada kolaborasi pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat. Karena sebaik apapun itu, kalau berharap intervensi dengan pemerintah hari ini sangat proses panjang. Satu contoh, Madiun dengan sektor swastanya, CSR-nya ada saber lubang. Jadi swasta itu yang mengelola, walaupun didampingi PUPR. Di Semarang pun sama. Bahkan di kota Jakarta, di DKI Jakarta, pembangunan jembatan dilakukan swasta melalui CSR-nya. Saya sih berharap dengan beberapa perusahaan yang banyak hari ini, kalau memang CSR ditujukan semangatnya untuk persoalan banjir, sudah. Ayo untuk fokuskan ke banjir dalam waktu tahun depan. Kalau persoalan jalan mungkin dilakukan. Jadi harus ada kolaborasi tidak hanya pemerintah, tapi sektor swasta melalui tanggung jawab sosial mereka atau CSR-nya. Saya kira persoalannya akan lebih cepat selesai dibandingkan harus menunggu anggaran dan anggaran. Kita butuh Kabupaten Cirebon yang inovatif lah. Untuk ke depan, 1 tahun ke depan, Kabupaten Cirebon, pemerintah, apalagi dengan pimpinan baru, Pak Imran, Pak Agus, saya berharap inovasinya harus segera mungkin. Cirebon tidak boleh banjir lagi, Cirebon harus bebas sampah, Cirebon harus terang, masyarakatnya juga harus sejahtera. Sepakat apa yang disampaikan ke Komisi 3 nih ya. Oke, dari Ibu Dia apa yang ingin disampaikan ke warga Kabupaten Cirebon? Yuk mulai dari sekarang miliki lingkungan hidup kita, lingkungan sekitar kita dengan
olah sampah, hargai sampah, dan hargai apa yang kita hasilkan. Apakah itu sampah, apakah itu cuan, atau apa lain-lainnya, agar semuanya bermanfaat. Tidak ada, Allah tidak menciptakan dunia dan isinya itu tidak bermanfaat. Semua diciptakan untuk kemanfaatan dan kemaslahatan umatnya. Oke, jadi sampah dan banjir adalah tanggung jawab bersama. Tanggung jawab bersama. Oke, warga Kabupaten Cirebon, ayo kita bersama-sama ya untuk bisa menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, tidak buang sampah sembarangan, karena dari sampah nanti bisa berdampak ke banjir. Kita juga yang terkena Kita juga yang dampaknya nih. kesulitan. Nah, Kita itu juga dia yang- ya. Oke, terima kasih banyak Pak Anton dan juga Ibu Dia atas informasinya ya. Gebrakan-gebrakan dari Komisi 3 kita apresiasi sekali ya. Semoga nanti juga bisa diikuti yang lainnya ya. Amin. Untuk bisa membantu menyelesaikan PR yang ada di Kabupaten Cirebon. Siap. Kita ketemu lagi di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon episode berikutnya dengan tema yang berbeda. Saya Novia Apriarus pamit. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.